Selamat pagi, apa kabar kalian? Tetap sehat, tetap kuat dan tetap semangat. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan mau katakan buat kita pada pagi hari ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Hei pahlawan, bangun, ini hari besarmu. Suara itu membangunkan beruang kecil dari tidurnya. Ia mengucek-ucek matanya sambil menguap. Dasar pemalas, matahari sudah tinggi, kamu masih juga tidur. Mungkin sebaiknya aku memanggilmu beruang pemalas saja, kata sosok anak perempuan kecil itu sambil menarik-narik selimut beruang kecil. Iya, aku bangun, kata beruang kecil kesal. Dasar burung cerewet. Enak saja kau mengejekku burung cerewet. Dasar beruang pemalas, kata adiknya sambil melemparkan selimut kepada beruang kecil. Beruang kecil menghindar sambil menjulurkan lidah. Beruang kecil, burung berkicau, pagi-pagi kok sudah bertengkar, kata ibu yang masuk membawa beberapa jagung dalam tempayan ke dalam kemah itu. Habis kakak mengejekku, Bu, kata burung berkicau kesal. Sudah, beruang kecil, para pemuka desa sudah menunggumu. Cepat mandi, kata ibu menengahi. Beruang kecil segera bangun dan keluar dari kemah. Sempat-sempatnya ia masih menjulurkan lidah pada burung berkicau. Serta-merta burung berkicau melemparkan cangkir kayu mengenai kepalanya. Pagi itu, beruang kecil menerima banyak petuah-petuah dari para pemuka desa. Sepanjang hari itu, ia juga menerima banyak ucapan selamat dari orang-orang. Ya, hari itu beruang kecil berulang tahun. Hal yang lebih istimewa lagi adalah karena hari ini adalah ulang tahun yang ke-12. Menurut adat suku Indian, seorang anak laki-laki dinyatakan dewasa pada usia 12 tahun. Mereka akan diberi nama baru, diberi bulu burung elang diikat kepalanya, dan diberi kalung berukir lambang kepribadiannya atau dirinya. Hanya saja, mereka harus melalui ujian yang cukup berat untuk itu. Mereka harus tinggal di tengah-tengah hutan yang gelap dan penuh binatang buas selama 1 malam. Mereka tidak boleh berteriak minta tolong, membuat api, atau lari kalau tidak mau dinyatakan gagal. Jika gagal, mereka harus menunggu 1 tahun lagi untuk mengulangi ujian itu, dan hal itu sangat memalukan bagi suku Indian. Apalagi beruang kecil adalah anak kepala suku mereka, beruang merah. Kamu akan dapat nama apa ya? Tanya berang-berang sahabatnya. Entahlah, mungkin beruang pemberani, atau beruang gagah, atau, kata beruang kecil membayangkan sambil membusungkan dada. Atau beruang penakut, paling-paling kamu akan segera gemetar ketakutan, lari ke dalam desa. Hahaha, ejek singa kecil. Lihat saja singa kecil, aku pasti bisa melewati ujian ini, kata beruang kecil penuh keyakinan. Menjelang matahari tenggelam, beruang kecil bersiap-siap untuk masuk ke hutan. Seluruh warga desa turut melepaskannya. Oleh kepala suku ayahnya, ia diberi pisau batu. Hanya itulah yang boleh dibawanya. Ia kemudian diantar oleh tupai cerdik dan serigala cekatan ke tengah hutan. Semua warga desa melambaikan tangan. Bahkan beruang berkicau yang biasanya galak padanya pun melambaikan tangan sambil terisak. Beruang kecil melangkahkan kaki dengan berat mengikuti para pengantarnya. Mereka pun masuk semakin dalam ke tengah hutan. Pepohonan semakin lebat seiring matahari yang semakin redup. Mereka harus menyalakan obor untuk menerangi jalan mereka. Hati beruang kecil berdebar-debar. Ia merasa agak takut juga. Kak tupai cerdik, apa dulu kakak juga merasa takut? Tanyanya. Apa beruang kecil takut? Tanya tupai cerdik sambil tersenyum. Serta-merta beruang kecil menggeleng. Kakak cuma bisa katakan bahwa kamu hanya perlu sabar dan yakin, kata tupai cerdik. Mereka pun akhirnya sampai di tempat yang agak terbuka, tepat di tengah-tengah hutan itu. Kita sudah sampai, kata serigala cekatan. Baiklah beruang kecil, sekarang kami harus meninggalkanmu. Kamu hanya perlu menunggu matahari terbit, itu saja. Mudah bukan? Kata tupai cerdik. Beruang kecil mengangguk.
Tupai cerdik dan serigala cekatan pun menepuk bahunya memberi semangat. Setelah itu mereka beranjak pergi. Beruang kecil melihat cahaya obor yang dibawa oleh mereka semakin jauh dan jauh, dan akhirnya cahaya itu hilang menyisakan kegelapan. Beruang kecil pun duduk di atas sebuah batu. Udara dingin perlahan-lahan mulai terasa. Ia merapatkan kerah bajunya. Ia pun mulai melihat sekelilingnya. Hutan itu gelap, ditutupi bayangan pohon-pohon ek dan cemara yang besar dan tinggi. Hanya ada sedikit cahaya bulan menerangi tempat itu. Tiba-tiba suara menakutkan terdengar. Beruang kecil kaget setengah mati. Hampir-hampir saja ia terlonjak. Ternyata itu suara burung hantu. Ia melihat burung itu bertengger di salah satu pohon. Matanya bersinar kekuningan, terlihat menakutkan. Semakin ia pertajam pendengarannya, ia bahkan mendengar suara jangkrik dan hewan-hewan malam lainnya seperti kelelawar dan tikus hutan. Astaga, bukankah di hutan tinggal binatang-binatang buas? Pikirnya tersadar. Ia teringat beberapa tahun yang lalu ada seorang warga desa diserang oleh serigala hutan. Bajunya terkoyak-koyak dan tubuhnya penuh luka. Ia bergidik sendiri mengingatnya. Belum lagi ada beruang, singa, atau ular di hutan itu. Aduh, kapan ya paginya? Pikirannya tidak tenang, penuh dengan pikiran yang tidak-tidak. Bagaimana kalau binatang buas datang? Bagaimana kalau ada yang menyerangnya? Ia menggeleng-gelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Ia menggoyang-goyangkan kakinya mengusir rasa dingin yang semakin menyergap. Ingin rasanya ia membuat api dengan menggesek-gesekkan dahan kering untuk mengusir dingin dan binatang buas. Tapi tentu saja itu tidak diperbolehkan. Tiba-tiba ia mendengar geraman dari arah sampingnya. Ia bahkan mendengar suara langkah kaki di semak-semak. Saat ia berpaling, ia melihat sepasang mata merah dari dalam kegelapan. Suara geraman itu semakin mendekat. Dari kerimbunan semak-semak muncullah seekor serigala. Serigala itu menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Detak jantung beruang kecil terasa berhenti. Saat itu mulutnya terasa ingin berteriak dan kakinya serasa ingin berlari. Tapi ia hanya ingat nasihat ayahnya. Jika ada binatang buas, jangan pernah mencoba untuk berbaring lari dan berteriak. Dalam sekejap saja, binatang itu akan memburu, menangkap, dan memangsamu. Tatap mata binatang itu dan tunjukkan kepadanya kalau kamu tidak takut kepadanya, maka binatang itu akan pergi. Setengah mati ia menahan mulutnya untuk tidak berteriak dan kakinya untuk tidak berlari. Meski gemetar, ia berusaha menatap mata merah itu. Sekalipun ia sendiri tidak yakin apakah pandangan matanya mampu berkata tidak takut, padahal hatinya takut sekali. Aneh, serigala itu mundur perlahan-lahan. Geramannya melemah dan akhirnya serigala itu undur dalam kegelapan. Beruang kecil menghela napas lega. Ia menepuk-nepuk dadanya. Rasanya ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdegup dengan kencang. Waktu demi waktu berjalan begitu lama. Semalam itu dirasakannya seperti setahun. Ia teringat adiknya burung berkicau. Rasanya ia rindu mendengar kicauan adiknya yang bawel itu. Ia berjanji dalam hati, kalau ia bisa pulang dengan selamat, ia akan menjadi kakak yang baik. Ia juga merindukan selimut hangat, suasana desa yang aman dan damai, teman-temannya dan semuanya. Tanpa terasa, pagi hari pun tiba. Cahaya mentari bersinar di ufuk timur, menerangi hutan itu. Beruang kecil merasa lega. Kini ia tinggal menunggu tupai cerdik dan serigala cekatan menjemputnya kembali ke desa. Ketika ia berdiri dan berbalik, betapa terkejutnya beruang kecil. Ternyata ayah ada di belakangnya, lengkap dengan busur di tangan dan kapak batu terselip di pinggang. Baju dan wajahnya basah oleh embun seperti dirinya. Ternyata ayah bermalam-malam semalaman bersama dengan dia, berdiri di belakangnya, lengkap dengan senjata untuk menjaga dan membelanya tanpa ia ketahui. Tidak heran serigala buas itu mundur dan pergi. Ayah, serunya sambil memeluk ayahnya. Ayah juga balas memeluk dia. Bukankah kukatakan
kamu harus berdiam semalam-malaman di tengah hutan, aku tidak pernah berkata kalau kamu harus berdiam sendirian, kata ayah memeluk dengan penuh kasih sayang. Beruang kecil sangat bersuka cita. Mereka pun pulang ke desa, kembali ke desa mereka. Disambut dengan upacara yang meriah. Ia diberi bulu burung elang pada ikat kepalanya dan kalung pada lehernya. Ayahnya sekaligus kepala desa memberinya nama Beruang Kokoh. Seperti cerita ini, begitu pula kehidupan kita. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Ia berfirman dalam Ibrani 13 ayat 5b demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun mungkin kita tidak dapat melihatnya dengan mata jasmani kita, tetapi ia akan selalu beserta dan menjaga kita. Karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah permasalahan atau tantangan, kita yakin dan percaya, sabar menanti pertolongan Tuhan. Ingatlah, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Diterbitkan di rubrik Masa Kecil Berita GKMI Maret 2014. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan bagi setiap kita, dan itu akan terjadi dalam hidup kita hari ini, esok, dan selamanya. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini, dan mari kita saksikan betapa Tuhan mengasihi dan menyayangi kita, berkat-Nya melimpah bagi kita setiap hari. Dan Yesus memberkati kita semua.